Ya, selamat malam semuanya. Kali ini aku akan bahas tentang preview pertandingan, yaitu Shakhtar Donetsk melawan Inter Milan di semifinal Liga Eropa 2020. Seperti yang kita ketahui, sekarang Liga Eropa itu berlangsung di sebuah kota di Jerman, di beberapa kota di Jerman yang jaraknya tidak berjauhan karena COVID-19, sehingga pertandingan yang biasanya dilakukan secara home and away dan harus dilaksanakan seperti format kompetisi, yaitu hanya satu pertemuan. Menariknya di sini, setiap pertandingan layaknya sebuah final, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada second chance. Ketika tim kalah di pertandingan tersebut, maka harus pulang ke negaranya dan dipastikan gagal untuk menjuarai trofi Liga Eropa maupun Liga Champions, karena Liga Champions pun sama formatnya seperti itu. Dan untuk kali ini tentang Shakhtar Donetsk dan Inter Milan, kira-kira siapa yang akan lolos ke partai puncak? Ini akan menjadi review pertama pertandingan, semoga tidak meleset jauh. Lawan Inter Milan ini kalau dari segi nama memang sedikit asing. Shakhtar Donetsk ini adalah sebuah klub yang mampu menjatuhkan dominasi Dinamo Kiev. Tidak ada yang tidak tahu Dinamo Kiev, karena kalau pecinta bola tahun 2000-an itu Dinamo Kiev ini adalah sebuah klub yang begitu dominan di Ukraina, bahkan pemain-pemain hebat pun datang dari sana ya. Kalau ada teman-teman yang masih ingat dengan Andriy Shevchenko sebelum direkrut oleh AC Milan, sebelum menjadi salah satu predator terbaik kotak penalti, adalah mantan pemain Dinamo Kiev. Begitu juga dengan Serhii Rebrov, itu juga sama, mantan pemain dari Dinamo Kiev. Nah, Shakhtar ini datang mendominasi, memanfaatkan jatuhnya dari Dinamo Kiev ini. Ada beberapa pemain yang memang atau wajib diwaspadai oleh pemain-pemain dari Inter Milan. Yang pertama adalah Junior Moraes. Ini adalah pemain asal Brazil. Seperti yang sudah pernah kita tahu juga bahwa yang namanya pemain-pemain Brazil yang baru muncul di permukaan itu biasanya datang ke Shakhtar Donetsk. Mereka berprestasi di sana kemudian direkrut oleh klub-klub besar. Seperti halnya Fred yang bermain di Manchester United. Ada juga dulu pernah ada Mkhitaryan, pernah juga bermain atau menjadi bintang dari Shakhtar Donetsk. Kalau fans Juventus mungkin juga sudah tahu dengan yang namanya Douglas Costa. Douglas Costa juga bagian dari proyek besar dari Shakhtar Donetsk. Ada juga Fernandinho yang sekarang berada di Manchester City, itu adalah produk dari Shakhtar Donetsk. Ada juga Luis Adriano, striker tangguh, ya, juga dia berkarir di Shakhtar Donetsk. Ada Facundo Pereira yang sekarang di Benfica Portugal. Jadi bibit-bibit hebat sepak bola dunia itu banyak didewasakan di Shakhtar Donetsk. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang Shakhtar Donetsk, tentu kita tidak bisa berbicara bahwa Shakhtar Donetsk itu adalah klub yang lemah, tidak. Justru di sana ada pemain-pemain hebat, pemain-pemain muda yang siap untuk direkrut oleh klub-klub besar Eropa. Jadi tidak bisa
menganggap bahwa Shakhtar Donetsk itu hanyalah penggembira kompetisi Liga Eropa. Jadi, mungkinkah ada kejutan yang akan dilakukan oleh Shakhtar Donetsk? Tentu saja. Shakhtar Donetsk memakai formasi 4-2-3-1, mereka menyerang. Gabungan Brazil dan Eropa Timur sungguh sangat luar biasa. Dia adalah juara bertahan Liga Ukraina. Nah, peluang untuk mengalahkan Inter adalah 50-50. Kita tidak bisa mengunggulkan Inter 60-40. Tidak bisa, karena Shakhtar Donetsk adalah juara Ukraina, ditambah pemain-pemain berbakat juga di sana bertebaran. Jadi sangat tidak logik kalau mengunggulkan Inter Milan 60-40 menurut saya. Sementara di Inter sendiri terdapat pemain-pemain bintang jelas. Namun ada satu catatan untuk Inter jika ingin mengalahkan Shakhtar Donetsk adalah disiplinnya lini belakang. Inter Milan sudah memiliki lini belakang yang cukup kompak, solid. Itu terbukti yang pertama di Serie A. Mereka menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Di Liga Eropa pun hanya sedikit, kalau tidak salah dari seluruh pertandingan itu hanya 2 kali kebobolan. Luar biasa. Dan jika ini dirawat dengan baik, maka chance Inter untuk lolos ke final itu sangat tinggi. Jadi peluang untuk Inter Milan dan Shakhtar Donetsk adalah 50-50. Kedua tim memiliki chance yang sama untuk lolos ke final. Tidak ada tim yang akan mendominasi pertandingan. Mungkin Inter akan lebih menunggu dan akan melakukan direct passing seperti yang dilakukan saat kemarin mampu mengkandaskan klub yang menghalangnya di perempat final lewat direct passing ya. Getafe itu jauh kalau dibanding dengan Shakhtar Donetsk. Bahkan Inter mampu mengungguli dengan mutlak Getafe, tapi berbeda dengan Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk adalah juara Ukraina. Shakhtar Donetsk adalah klub papan atas Ukraina, gabungan Eropa Timur dan Brazil. Di sana juga ada Tyson. Nanti kita lihat Tyson seperti apa. Ada Junior Moraes yang merupakan top skor Liga Ukraina. Ada Marlos, ada Tete. Jadi ini gabungan yang luar biasa. Ada mantan bek kanan AS Roma, Dodo. Siapa yang tahu dulu dia datang ke Roma untuk menggantikan Amantino Mancini. Luar biasa. Luar biasa. Pertandingan akan sangat menarik sekali. Di sini saya akan mengunggulkan Inter Milan akan menang dengan skor tipis atau akan menang dengan faktor luck lah, misal di perpanjangan waktu atau mungkin dengan adu penalti dengan mengandalkan pengalaman dari sang kapten mereka yaitu Samir Handanovic. Jadi Inter Milan versus juara Ukraina Shakhtar Donetsk ini akan berjalan cukup menarik. Dua tim akan saling menyerang, memanfaatkan kelemahan satu sama lain. Kelemahan yang ada di Inter tentu dianalisis dengan baik oleh pelatih dari Shakhtar Donetsk, yaitu untuk mengeksploitasi wingback, itu jelas. Sementara kelemahan dari Shakhtar Donetsk adalah lini belakang yang masih belum berpengalaman untuk menahan sosok Lukaku dan Lautaro Martinez. Ini akan sangat seru, jadi nantikan pertandingannya akan berjalan dengan cukup seimbang dan saya mengunggulkan Inter Milan akan menang dengan skor yang tipis dan akan lolos menghadapi lawannya yaitu antara Sevilla dan MU. Untuk Sevilla dan MU sendiri nanti besok akan saya coba review. Jadi sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Shakhtar Donetsk Inter Milan akan sangat seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.